Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung pada acara kita pagi hari ini untuk pembekalan mahasiswa magang. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan bahwa nanti acara pada pagi hari ini yaitu pembekalan baik itu nanti kepada dosen maupun mitra, serta nanti dilanjutkan dengan oleh pembekalan juga dari mahasiswa. Yang terhormat Bu Wakil Rektor 1 atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, yang kami hormati juga Ketua Program Studi Teknik Sipil, yang kami hormati Ketua PPK Universitas Gadjah Mada, yang kami hormati pula Bapak Ibu pimpinan perusahaan mitra magang pada pagi hari ini yang sudah hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kemudian Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kemudian teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kami ucapkan selamat telah lolos seleksi di program magang kali ini. Baik, sebelum saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul walaupun secara virtual. Ini kita masih bisa berkumpul, diberikan kesehatan dan nikmat sehingga kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama nanti adalah pembukaan, kedua adalah sambutan, kemudian nanti dilanjutkan oleh pengantar pembekalan, nanti akan disampaikan oleh PPK, kemudian selanjutnya nanti ada sesi pembekalan lebih khusus, nanti akan dibikin seperti breakout room juga antara mitra dengan dosen, dan nanti mahasiswa juga ada room tersendiri. Nah, nanti terkait dengan acara pagi hari ini, bagi adik-adik mahasiswa nanti ataupun Bapak Ibu dosen, nanti silahkan jika ada yang ingin disampaikan ataupun nanti pertanyaan yang masih teman-teman mahasiswa ini masih sering galau ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan magang, terutama terkait konversi SKS-nya. Baik, kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa agar seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan singkat sempurna, dipersilahkan. Berdoa cukup, terima kasih. Selanjutnya ini kata sambutan pertama yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Teknik Sipil, itu akan disampaikan oleh Bapak Prasetya Adi TMT. Kepada Bapak Prasetya Adi kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor atau yang mewakili yang sudah berkenan hadir, Ibu Dekan Fakultas Teknik, juga rekan-rekan mitra yang berkenan hadir sudah meluangkan waktunya. Ini kami sudah beberapa kali merepotkan, mengganggu kesibukan Bapak dan Ibu mitra. Sekali lagi terima kasih. Juga teman-teman dosen yang nantinya juga akan membimbing adik-adik mahasiswa ini selama mengikuti magang. Juga kepada rekan mahasiswa yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan magang,
dalam rangka program program kompetisi kampus Merdeka. Ya, saya singkat saja, saya sebutkan seluruhnya, nanti disingkat malah keliru PPKM biasanya. Nah, kami mohon nanti bisa mengikuti acara ini secara keseluruhan, dan juga kami berpesan khususnya kepada mahasiswa, karena ada beberapa teman ya, mungkin ya teman yang mungkin tidak melanjutkan untuk magang ini, kami mohon yang sudah hadir, yang sudah betul-betul mengikuti ini dapat sampai selesai menuntaskan program ini, mendapatkan pengakuan selesai mengikuti magang, tidak ada yang berhenti di tengah-tengah. Ini kami berikan tawaran lagi ya, silahkan jangan sampai nanti tengah-tengah ada yang nemui kami lagi atau teman-teman panitia atau yang mengurusi magang ini berkaitan dengan tidak jadi melanjutkan. Kami mohon yang sudah hadir di sini sampai selesai, ya, karena sudah banyak pihak terkait yang akan membimbing, gitu ya. Juga tidak lepas dari PIC, Mas Reza dan rekan-rekan yang sudah menyelenggarakan rangkaian acara sampai pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Mas Reza. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Pras, terima kasih atas sambutannya, Pak Pras. Selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dekan, Ibu Titi Widyasari STMT. Nanti sekaligus mungkin berkenan untuk melepas secara simbolis online gitu, Ibu, terkait dengan pelepasan masa magang. Pada Ibu Titi Widyasari kami persilakan. Dengar suara saya, Mas Reza? Jelas, Bu, jelas. Wajah saya kelihatan nggak nih? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang terhormat Bu Warek ada mboten nggih? Kalau dari pihak tim task force yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kaprodi, yang terhormat pengurus, saya supaya nggak kepleset ya Pak Nindya ya, bukan PKK nggih. PPK, ketua pengurus PPK, tim PKKM yang tadi disebutkan Pak Pras, kadang saya juga salah ya, PPKM, program studi teknik sipil, seluruh panitia ya tentunya yang menyelenggarakan acara ini. Tentunya yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat gitu ya, meskipun masih dalam kondisi pandemi. Tadi tidak saya sebutkan, mungkin juga dari mitra dan dari dosen pembimbing ya yang saya hormati. Sekali lagi puji syukur kita bisa berkumpul, mudah-mudahan insya Allah dalam keadaan sehat meskipun di masa pandemi ini masih bisa tetap berkegiatan ya, seperti yang harus kita laksanakan meskipun tetap terus menjaga kesehatan dan protokol kesehatan, sehingga pertemuan seperti ini mungkin mohon maaf belum bisa dilaksanakan secara luring, tapi kita laksanakan secara daring dan alhamdulillah bisa terlaksana. Dari kegiatan PKKM yang ada,
Salah satunya adalah kegiatan magang yang mungkin sudah dimulai sejak bulan Juni, Juli mungkin ya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PPKM yang dicanangkan dalam proposal program studi teknik sipil. Mungkin ini saya kalau nggak salah pertemuan keempat gitu ya, walaupun pertemuan kedua atau pertemuan pertama saya tidak bisa mengikuti. Mungkin ini belum final artinya dilaksanakan, tetapi seperti yang disampaikan harapan dari program studi, adik-adik mahasiswa setelah ini dilaksanakan, kita lepas gitu ya, kita serahkan kepada mitra. Selain harus dituntaskan, yang kedua di pundak kalian itu juga membawa nama institusi, nama Jana Badra, nama program studi teknik sipil, sehingga harus bekerja dengan baik. Ya, jadi namanya magang ya, namanya magang, berlatih untuk bekerja yang sebenarnya di dunia kerja, yang kalian pilih menjadi program studi yang kalian minati sejak mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya, waktu masuk Jana Badra, niat masuk program studi teknik sipil, ingin bekerja di bidang konstruksi. Nah, sekarang latihan dalam tanda petik sudah ada sedikit bekal, ada bekal ilmu. Nantinya di trial, dicoba apa sih pekerjaan yang real di lapangan, diterapkan ilmu yang sudah didapat. Ya, meskipun namanya ilmu yang saya pahami gitu ya selama hampir setengah abad ini, ya ilmu itu mengalir gitu ya, tapi dan terus berkembang, tetapi setiap kita dapat kesempatan itu adalah ilmu. Itu menurut saya ya. Jadi sekali lagi saya selaku fakultas tentunya mendukung program yang ada di program studi teknik sipil. Mungkin juga kemarin saya juga menyampaikan ke mitra dan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, mohon dibimbing anak-anak kami untuk bisa tadi yang saya sampaikan, berlatih, mencoba bekerja yang benar dalam tim di pekerjaan yang ada di mitra. Sekali lagi kami mohon bimbingannya untuk Bapak Ibu dosen, baik itu Bapak Ibu dosen dan pembimbing lapangan, untuk membimbing anak-anak kami, adik-adik kami sebaik-baiknya. Kalau ada apa-apa, monggo bisa dikomunikasikan baik itu ke prodi maupun ke kami di fakultas. Terus yang untuk adik-adik mahasiswa tadi mungkin juga saya sampaikan, jadi selain harus sampai selesai gitu ya, dinikmati dan dikerjakan dengan baik sampai selesai, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bermagang, bekerja, bekerja sesuai bidang yang kalian minati, sesuai dengan program studi kalian tentunya. Selamat bekerja, begitu juga untuk mitra. Sekali lagi saya serahkan anak-anak dari program studi teknik sipil untuk bisa dibimbing. Begitu juga untuk Bapak Ibu dosen pembimbing yang dari Jana Badra. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Secara simbolisnya bagaimana Mas Reja? Saya hanya mengucapkan. Ibu, secara simbolis saja nanti teman-teman mahasiswa magang ini gitu. Mungkin sebelum saya akhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelepasan mahasiswa magang
program studi teknik sipil ke beberapa mitra. Kalau saya tidak salah, saya membaca kemarin 31 mahasiswa kita bekerja di mitra. Dengan ini resmi saya lepas. Sekali lagi selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Titik atas sambutannya, dan sekaligus tadi secara simbolis melepas teman-teman mahasiswa untuk melaksanakan magang. Baik, selanjutnya sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor 1. Pada kesempatan ini yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Sriwibawa SHM. Kepada Ibu Erna Sriwibawa kami persilahkan. Terima kasih Mas Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari mitra, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena sudah mau bergabung dengan kami. Kemudian Ibu Dekan, Bu Titik, Pak Pras, Kaprodi, dan juga para dosen pembimbing. Kemudian kami juga mengapresiasi tim PKKM, serta para mahasiswa peserta magang yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu untuk membantu kami Universitas Jana Badra, khususnya Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Sipil, yang saat ini memang dalam rangka pelaksanaan program-program hibah PKKM, yang salah satunya adalah program magang ini. Jadi saat ini program magang dilaksanakan oleh Prodi Teknik Sipil, dan saat ini pada tahap pembekalan dan pelepasan ya. Ini tadi sudah dilepas Bu Titik sebenarnya, mahasiswanya sudah dilepas untuk magang. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya pesankan. Jadi sangat baik kalau mahasiswa memang sebelum magang itu diberikan pembekalan, karena paling tidak memang mahasiswa itu mempunyai ilmu untuk bisa magang, sehingga di tempat magang itu mahasiswa sudah punya bekal. Paling tidak itu apa-apa yang harus mereka kerjakan di tempat magang itu mereka sudah punya ilmunya. Sehingga dalam hal ini kami juga memohon bantuan kepada Bapak Ibu pembimbing, baik itu internal, pembimbing internal dari Prodi Teknik Sipil maupun pembimbing eksternal dari mitra magang. Monggo ini adik-adik mahasiswa, anak-anak kita nanti benar-benar dibimbing supaya magang yang dilakukan itu benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa. Karena magang ini kan sebenarnya untuk menambah kompetensi mahasiswa. Jadi baik soft skill maupun hard skill ini harapannya mereka memperoleh tambahan itu. Sehingga magang yang dilakukan sekarang dalam rangka MBKM ini memang lebih berat dibandingkan magang-magang sebelumnya. Karena kita tahu magang ini kan nanti dikonversi menjadi SKS yang tidak sedikit, bahkan bisa sampai maksimum 20 SKS. Sehingga para mahasiswa ini dengan magang selama lebih kurang 6 bulan, 1 semester, jadi magangnya kan lebih kurang 6 bulan, 1 semester itu bukan waktu yang singkat, sehingga harapannya para mahasiswa ini benar-benar memperoleh ilmu. Ya, jadi magang ini mahasiswa itu benar-benar memperoleh ilmu yang nanti bisa dikonversi menjadi SKS.
Sehingga di sini peran pembimbing itu sangat menentukan juga, sehingga pemantauan, kemudian penilaian terhadap kinerja mahasiswa pada saat magang itu juga sangat kami perlukan untuk bagaimana mahasiswa itu benar-benar nanti memperoleh nilai yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi sekali lagi kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua, mitra ya, yang memang kami sangat menghargai sudah mau menerima adik-adik ataupun anak-anak kami mahasiswa untuk magang di tempat Bapak Ibu semua. Baik, saya kira tidak perlu panjang lebar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu pelaksanaan program magang. Semoga program magang yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebelum saya akhiri, saya pesan dulu kepada para mahasiswa. Jadi kami pesan supaya para mahasiswa itu menjaga nama baik Universitas Jana Badra. Jadi pada saat magang itu saudara benar-benar membawa nama Jana Badra, sehingga harapannya apa yang saudara lakukan di tempat magang itu memberikan sesuatu yang baik bagi Universitas Jana Badra. Saya kira itu saya ucapkan selamat kepada mahasiswa untuk bermagang dan semoga pelaksanaan magang dapat berjalan dengan baik. Demikian saya kembalikan kepada Mas Reja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erna Sriwibawanti atas sambutannya. Selanjutnya, memasuki acara selanjutnya, ini adalah penyampaian materi atau pengantar dari PPK Universitas Jana Badra. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nindyo Cahyo Krisnanto, STMT. Kepada Bapak Nindyo Krisnanto, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor 1, selalu ketemu dalam kerja terus nih Bu Erna, semoga selalu sehat Bu Erna. Kemudian Bu Titi Widyasari, Dekan Fakultas Teknik, semoga juga selalu sehat. Pak Pras, selaku Kaprodi, juga yang terhormat teman-teman dari Dudi ini, yang tercatat di kami ada 11 Dudi ya, yang membantu kami dalam program magang di Hibah Kompetisi Kampus Merdeka ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan prosedur magang sebenarnya secara teknis gitu. Jadi pembekalan ini diarahkan kepada nanti kira-kira prosedur secara teknisnya kegiatan magang itu akan dilakukan seperti apa. Walaupun di Fakultas Teknik sebenarnya sudah ada panduan terkait dengan magang yang diinisiasi oleh Bu Dekan. Nah, saya mengambil dari beberapa hal itu, kemudian juga saya coba saringkan juga dari beberapa panduan-panduan dari Kemdikbud yang terkait dengan magang. Jadi nanti akan saya coba sampaikan beberapa hal itu. Kemudian nanti di rangkaian kegiatan ini, nanti setelah saya menyampaikan hal-hal secara umum, nanti kita akan berpisah dibuat dua kelas gitu ya, dua kelas walaupun tidak dengan break room. Nanti mahasiswa akan masuk ke kelas tersendiri, nanti akan dipandu oleh Bu Sekretaris PPK terkait dengan kegiatan magang khusus untuk nanti mahasiswa. Kemudian teman-teman mitra nanti dan dosen pembimbing nanti secara detailnya akan kami gabungkan menjadi satu untuk berdiskusi terkait dengan pembimbingan dan penilaian kegiatan magang ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan sharingkan materi agar tentunya diskusi kita jauh lebih terarah. Jadi sebentar saya cari filenya dulu deh. Oke. Oke, semoga materi sudah bisa terlihat di layar monitor masing-masing. Sudah ya, Mas Reja ya? Sampun, Pak Nin.
Ya, oke. Jadi pada hari ini kami akan membicarakan tentang pembekalan kegiatan magang, dan ini diikuti oleh teman-teman mitra Dudi dari Dudi dan teman-teman mahasiswa yang akan melakukan program magang. Secara prinsip ini coba saya sarikan. Kegiatan prosedur kegiatan magang itu dimulai ketika nanti, jadi mungkin ini Mas Reza membantu Pak Pras ya untuk segera bisa membuatkan SK magang kepada mahasiswa. Jadi nanti setelah proses seleksi kemarin yang kita lakukan, ya proses seleksi, kemudian berbagai lokakarya yang sudah kita lakukan baik dengan Dudi maupun dengan dosen pembimbing, kemudian kita melakukan proses rekrutmen mahasiswa, terpilihlah sejumlah 30 atau 31 mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai mahasiswa yang diikutkan dalam program magang. Jadi mungkin nanti segera mungkin bisa diterbitkan SK magang. Jadi kalau kita lihat dari sebelah kiri ya, SK magang nanti bisa ditandatangani Budekan. Ketika SK itu ditandatangani, itulah mulai dihitung tanggal mulai magang. Jadi itu tanggal mulai magang itu nanti sesuai dengan tanggal SK yang diterbitkan. Selain itu juga tentunya harus diterbitkan juga SK pembimbing magang. Ini juga dari Budekan gitu ya. SK pembimbing magang baik untuk teman-teman yang berasal dari dosen Fakultas Teknik, terutama Prodi Teknik Sipil, maupun dosen pembimbing atau supervisor dari Dudi. Jadi nanti kami harapkan teman-teman Dudi juga bisa nanti Pak Reza bisa diorganisir untuk bisa menyampaikan nama-nama supervisor yang ditunjuk gitu untuk mendampingi teman-teman mahasiswa di lapangan atau di tempat kerja teman-teman Dudi. Jadi setelah itu terbit, tentunya itulah saatnya dimulainya atau dihitung mulai teman-teman mahasiswa itu melakukan program magang. Oke, kemudian setelah itu di SK itu ada, teman-teman mahasiswa itu mulai dari rangkaian pertama itu ada kode CM1, itu berarti checklist magang 1, jadi nanti ada formatnya. Teman-teman mahasiswa segera membuat checklist lampiran magang terkait dengan syarat penting dan perlunya magang ya. Jadi ini yang menjadi kewajiban teman-teman mahasiswa untuk membuat itu, termasuk lampirannya. Nanti ada bisa dilihat, nanti saya sampaikan itu sudah ada template-nya di Learning Management System ya di janalearning.janabadra.ac.id. Nanti segera teman-teman mahasiswa melakukan itu, melakukan pengisian checklist itu, kemudian disampaikan kepada pembimbing atau supervisor magang untuk dilihat kelengkapannya ya. Jadi begitu SK itu selesai, kemudian teman-teman mahasiswa melakukan membuat checklist lampiran ya, checklist lampiran terkait dengan persyaratan magang yang sudah dipenuhi, kemudian disampaikan kepada teman-teman pembimbing magang. Nah, itu mulai berjalan gitu ya, proses magangnya mulai berjalan. Kemudian itu ada garis tengah di bawah itu, garis merah ya, bagian atas itu adalah kewajibannya mahasiswa, kemudian bagian bawah dari garis itu adalah kewajiban dari dosen pembimbing atau supervisor. Jadi ketika mahasiswa magang itu sudah dimulai, mahasiswa itu wajib setiap hari itu mengisi yang namanya logbook harian. Itu formatnya ada di FM2, formulir magang 2, nanti juga ada template-nya. Yang logbook itu nanti diisinya sebenarnya kami, karena biar tidak merepotkan, jadi logbook itu sebenarnya mencerminkan atau mendeskripsikan aktivitas harian teman-teman mahasiswa yang nanti diisi di akhir minggu. Jadi diisi di akhir minggu atau mahasiswa bisa mengisi bertahap tiap hari gitu ya. Tiap hari nanti ada formatnya yang isinya adalah satu soal jam kerja. Kenapa perlu diisi soal jam kerja? Karena jam kerja ini nanti yang akan dikonversikan ke dalam bentuk SKS. Jadi kemarin ketika pembekalan dan atau lokakarya sebelumnya kami sampaikan bahwa konversi SKS itu adalah satu SKS itu konversinya itu sekitar 2.720 menit kerja. Jadi jam kerja itu perlu disampaikan karena itu nanti untuk menghitung konversi SKS yang akan diakui di program studi. Kemudian di dalam logbook itu juga harus disampaikan tentang deskripsi tugasnya. Jadi tiap hari teman-teman itu harus ada tugasnya nih dari teman-teman Dudi yang harus dideskripsikan dalam logbook itu ya. Deskripsi kemudian juga harus ada targetnya. Contoh mamanya diminta untuk membantu survei
lapangan apa gitu. Targetnya kalau jalan mungkin ya berapa kilo, atau kalau gedung ya nanti targetnya apa gitu, diisi targetnya. Kemudian juga disampaikan juga apakah target itu tercapai atau tidak. Jadi pencapaian targetnya bisa saja tidak tercapai ya, bisa saja tidak 100% atau melebihi target. Namanya targetnya survei 1 kilo, tapi ternyata bisa melampaui 2 kilo. Berarti kan melampaui target itu dalam bentuk persen gitu ya. Atau tidak melampaui target, nah itu nanti terus diberikan informasi tentang permasalahan, serta juga teman-teman mahasiswa juga harus menampilkan bukti berupa, mungkin bisa berupa foto atau apalah bukti scan laporan dan sebagainya, kegiatan yang dilakukan. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa itu setiap hari dilakukan ya. Jadi begitu masuk kerja gitu, kemudian ada tugas pagi gitu, kemudian diisikan saja deskripsi tugasnya apa, targetnya apa, pencapaian targetnya di sore hari seperti apa, kemudian ada masalah atau tidak, kemudian juga disampaikan buktinya. Nah, logbook itu harus diisi dalam bentuk harian, sifatnya harian, tapi itu nanti dilaporkan atau diuploadkan ke Jana Learning itu setiap minggu sekali, 1 minggu sekali di akhir minggu ya. Di akhir minggu itu bisa hari Sabtu ya, hari Sabtu atau hari Minggu nanti bisa diuploadkan di janalearning.janabatra.ac.id. Kemudian dari rekap logbook itu tiap minggu juga teman-teman mahasiswa harus membuat laporan mingguan. Bentuknya tidak rumit ya teman-teman mahasiswa. Jadi tidak jangan dibayangkan seperti laporan KP atau apa. Laporan mingguan itu difungsikan agar mahasiswa itu nanti ketika laporan akhir atau final itu tidak numpuk. Jadi laporan mingguan itu sebenarnya merupakan bagian dari laporan akhir yang disusun secara bertahap. Jadi kan itu kewajibannya ya. Kewajiban dari teman-teman mahasiswa adalah mengisi logbook dan membuat laporan mingguan. Itu kewajiban mingguannya seperti itu. Kemudian teman-teman dari pembimbing atau dari supervisor dari Dudi itu memiliki kewajiban itu di bagian bawah. Jadi nanti setiap teman-teman mahasiswa sudah memberikan atau menginformasikan soal logbook, kemudian menguploadkan logbook laporan mingguan, nanti teman-teman dari pembimbing itu akan memberikan arahan atau komen-komen ya, atau komen-komen, masukan dan sebagainya itu melalui nanti pintu masuknya melalui Jana Learning. Jadi nanti setiap minggu itu nanti teman-teman mahasiswa, teman-teman pembimbing harus mencek ini mana yang sudah masuk, mana yang belum, mana yang perlu perhatian, perlu arahan dan sebagainya. Nanti disampaikan secara tertulis ya, walaupun sebenarnya kalau teman-teman supervisor kan juga ketemu terus nih dengan teman-teman mahasiswa di lapangan, tapi juga nanti mohon untuk disampaikan secara tertulis di dalam learning management system. Jadi nanti makanya kami minta nanti mungkin dari dari teman-teman Dudi untuk menyampaikan nama dari supervisor itu yang nanti akan kami uruskan untuk mendapatkan user dan password untuk bisa masuk ke Learning Management System Universitas Jana Batra. Jadi itu sebagai salah satu pintu masuk untuk beraktivitas untuk mencek kegiatan mahasiswa. Jadi ini ya kira-kira itu. Kemudian setiap 2 minggu sekali kami harapkan ada pertemuan antara teman-teman supervisor, kemudian pembimbing dan mahasiswa. Karena sebenarnya tidak banyak ya mahasiswa yang harus dibimbing per dosen dan per supervisor. Jadi mahasiswa yang tadi diberangkatkan untuk magang itu ada 30 atau 31 mahasiswa. Kemudian pembimbing yang dari program studi teknik sipil itu ada 14 orang dosen, artinya satu dosen itu hanya mensupervisory atau memfasilitatori itu 2 sampai 3 anak gitu. Termasuk nanti teman-teman Dudi, karena teman-teman Dudi mungkin menugaskan 11 orang gitu ya. Jadi nanti ada 11 orang dari teman-teman Dudi, ya nanti memfasilitatori sekitar 3 sampai 4 orang kan gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini kira-kira prosedur mingguan dan hariannya seperti itu. Kemudian kalau sudah sampai durasi magang tertentu, jadi durasi magang nanti dihitung dalam bentuk jam kerja gitu ya. Tadi kalau dikonversikan menjadi 20 SKS itu ya sekitar bekerja 7 jam. Jadi kayak orang kerja normal itu sekitar 6 bulan. Ya, tapi nanti juga tergantung dari kebijakan masing-masing
teman-teman Dudi dan pembimbing. Bisa jadi nanti teman-teman kan tidak kerjanya mungkin tidak Senin sampai Jumat gitu. Mungkin diberikan lembur hari Sabtu atau hari Minggu dan sebagainya. Itu juga nanti bisa dihitung atau dikonversikan ke dalam bentuk jam kerja di durasi magang. Jadi kira-kira itu. Kemudian ketika sudah di akhir periode magang gitu, nanti teman-teman mahasiswa harus membuat laporan akhir magang. Template-nya sudah saya sampaikan, nanti kami uploadkan ke dalam janalearning.janabatra.ac.id, kemudian mempresentasikan hasilnya itu di depan dosen pembimbing dan dosen supervisor dari Dudi. Ya, jadi ini nanti kalau sudah itu kemudian selesai magang, teman-teman mahasiswa mempresentasikan hasilnya, membuat laporan akhir, kemudian mempresentasikan hasilnya, kemudian para pembimbing melakukan penilaian hasil magang. Nanti kami mempunyai formulirnya adalah formulir nilai 1 gitu ya, formulir untuk penilaian magang ada formulirnya. Kalau sudah penilaian dari teman-teman pembimbing, nanti kalau dinyatakan lulus berarti nanti mahasiswa akan diberikan sertifikat magang tanda dari selesai magang tersebut, proses magang tersebut. Nah, nanti kira-kira itulah sertifikat itu yang nanti akan disampaikan ke program studi untuk bisa dilakukan konversi SKS gitu. Jadi ini kira-kira secara umum prosesnya seperti ini. Jadi proses magang itu kira-kira seperti ini ya. Kemudian bentuk laporan yang harus dibuat oleh teman-teman mahasiswa, yang pertama mungkin bukan laporan ya, tapi presensi. Jadi presensi itu juga setiap hari teman-teman mahasiswa juga harus melakukan presensi. Presensi itu bisa jadi gini ya, ada 2 jenis presensi. Yang pertama untuk database di program studi, kami mewajibkan mahasiswa untuk presensi di Learning Management System. Jadi nanti kami buatkan sistem presensinya di Learning Management System, itu juga harus dibuat, tapi mungkin bisa jadi di tiap perusahaan juga ada sistem presensi sendiri, dan itu juga harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, karena terkait dengan masing-masing keunikan dari masing-masing Dudi. Itu ya, jadi presensi diperhatikan teman-teman mahasiswa, itu wajib dilakukan. Kemudian selanjutnya, bentuk laporan yang lain yaitu logbook. Logbook nanti ada formulirnya ya, FM2, itu tadi sudah saya sampaikan, itu isinya adalah berupa jam kerja, deskripsi tugas, target, pencapaian target, permasalahan dan bukti. Ini ada formulir logbooknya. Kemudian laporan mingguan juga ada bentuk template laporan mingguannya, nanti kami sampaikan bentuknya seperti apa. Kemudian terakhir adalah laporan akhir. Nah, ini adalah bentuk-bentuk laporan yang harus dibuat oleh teman-teman mahasiswa, dan tentunya itu juga nanti akan mendapatkan persetujuan dari teman-teman pembimbing dan teman-teman supervisor dari Dudi. Itu ya. Jadi ini bentuk laporannya. Jadi jangan bayangkan terlalu sulit, tapi karena ini bertahap, jadi gini. Logbook itu merupakan bagian dari laporan mingguan. Laporan mingguan itu merupakan bagian dari laporan akhir. Jadi kalau nanti harus numpuk seperti KP itu biasanya repot, jadi makanya kita buat laporan itu bertahap. Jadi nanti laporan mingguan itu sebenarnya bagian dari laporan akhir. Dan laporan akhir nanti bentuknya ada beberapa bab yang harus disampaikan, ada mulai dari pendahuluan, profil mitra, kemudian pelaksanaan magang, termasuk pernyataan capaian kompetensi. Nanti saya sampaikan juga apa itu pernyataan capaian kompetensi. Slide berikutnya adalah kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran yang diperlukan seperti presensi, logbook, foto kegiatan dan sertifikat. Kalau sudah ada nanti itu dilampirkan. Ya, ini bentuk-bentuk laporan yang harus dibuat oleh teman-teman dari mahasiswa. Ya, tetap semangat ya, laporannya banyak tapi ya harus tetap semangat kan gitu. Oke, kemudian kami juga memiliki standar mutu. Ini mungkin nanti juga ini sebenarnya masih awal ya standar mutunya, karena ini memang program yang pertama. Nanti standar mutu ini juga akan kita godok lagi dengan teman-teman di Badan Penjaminan Mutu Universitas Janabadra. Tapi ini mungkin sebagai gambaran teman-teman Dudi dan teman-teman pembimbing. Jadi pertama adalah standar kompetensi. Pernyataan standarnya adalah mahasiswa mampu menyelesaikan. Jadi kalau mampu menyelesaikan itu berarti tatarannya itu kalau di Bloom teori itu tatarannya itu di tataran ketiga lah ya, cukup gitu, tataran ketiga. Kami tidak begitu, maksudnya tidak berekspektasi terlalu tinggi
mahasiswa akan bisa mahir gitu, tapi paling tidak cukup untuk bekal nanti ketika sudah lulus. Jadi mampu menyelesaikan semua tugas magang dengan baik. Baik itu kalau levelnya itu kan berarti kita memiliki level nanti ada 5 level, mulai dari sangat kurang, kemudian standar, kemudian baik dan sangat baik. Kalau baik itu berarti kan levelnya sudah sekitar nilainya 3-4 lah gitu ya. Nah, itu kira-kira itu, dan memiliki kompetensi tambahan. Jadi harapannya mahasiswa begitu selesai magang itu ada 2 kompetensi tambahan yang ada, itu adalah hard skill dan soft skill. Nanti saya sampaikan juga apa itu hard skill dan soft skill-nya seperti apa gitu ya. Ini juga nanti ada formulir penilaian akhir magang. Ini nanti formulir itu yang mengisi teman-teman dari pembimbing dan supervisor dari studi. Kemudian standar pelaksanaannya, ini adalah soal standar kehadiran, ada turunan standarnya, standar kehadiran. Ini ada kami buat ada jumlah minimum kehadiran magang, paling tidak ya di atas 80%. Ya karena mungkin juga mahasiswa magang itu juga ada excuse-nya atau izin dan sebagainya, sakit dan sebagainya, tapi harapan kami itu bisa hadir lebih dari 80% selama proses magang. Nah itu nantinya tentunya penilaiannya ada di presensi harian yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga harus hadir sesuai dengan jadwal yang diberlakukan oleh tempat magang tepat waktu. Bisa jadi ya tempat magang itu mungkin memiliki aturan jam kerja. Ada yang mungkin jam kerjanya jam 8 gitu, ada juga ya gitu. Ada juga jam kerjanya jam 8 dan sebagainya, atau mungkin keunikan tersendiri gitu ya terkait dengan kehadiran itu gitu. Kemudian juga standar pelaporan dan presentasi gitu. Jadi harapannya nanti ketika teman-teman magang itu mengikuti program magang itu bisa membuat pelaporan yang baik gitu. Nah, tentunya berdasarkan juga harus mendapat persetujuan dan pembimbingan dari dosen dan mitra, kemudian ada template-nya, kemudian juga mampu mempresentasikan hasil dari program magang. Nah, ini standar mutu terkait dengan kompetensi, pelaksanaan, pelaporan, dan presentasi. Juga ada beberapa standar mutu terkait dengan pembimbingan. Kami berharap bahwa pembimbingan oleh dosen dan mitra itu melakukan evaluasi secara rutin, ya minimal setiap 2 minggu sekali. Jadi harapannya di setiap 2 minggu sekali ada pertemuan antara dosen pembimbing, kemudian Dudi, mitra dari Dudi, kemudian dengan mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian terkait dengan standar penilaian, kami memiliki juga formulir khusus nanti untuk penilaian terkait dengan penambahan hard skill dan soft skill-nya. Itu juga kami memiliki standar tersendiri. Kemudian tentang sarana dan prasarana itu juga tentunya itu juga menyesuaikan dari kemampuan masing-masing Dudi. Jadi harapannya Prodi dan Mitra mampu menyediakan sarana prasarana yang baik untuk kegiatan magang sesuai dengan kurun waktu magang yang ditentukan. Jadi ini standarnya kira-kira seperti ini teman-teman sekalian. Kemudian ini unsur penilaian yang nanti dilakukan di akhir periode magang. Jadi ada unsur penilaian ada 2, yaitu hard skill dan soft skill. Kalau hard skill itu terkait dengan kemampuan mahasiswa itu dalam bidang-bidang khusus keterampilan seperti software, penggunaan alat, atau penerapan ilmu keteknik sipilan. Jadi nanti bisa jadi ini custom ya teman-teman sekalian. Di setiap perusahaan mungkin beda. Contoh namanya hard skill kemampuan software. Mungkin kalau perusahaan A cukup dengan software MS Word atau Excel bisa jadi, atau tambah lagi software teknik sipilnya AutoCAD gitu. Mungkin di Dudi yang lain itu mungkin ada perlu penambahan kemampuan software Plaxis atau soal Waternet dan sebagainya gitu ya. Ini hard skill ini menyesuaikan dengan penugasan di masing-masing Dudi. Jadi harapan kami mahasiswa nanti setelah selesai magang itu memiliki kemampuan tambahan berupa hard skill. Ya, yang selanjutnya adalah kemampuan soft skill. Ini kami bagi menjadi beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah soal inisiatif, kemudian disiplin, ketekunan, berpikir kritis, kreatif, dan analitis,
kemudian kemampuan adaptasi, kemampuan komunikasi, baik lisan dan tulis, penampilan, kemudian teknikal, kemampuan bekerja sama, serta hasil pekerjaan. Jadi ini juga harus diperhatikan teman-teman mahasiswa. Contoh nih, penampilan juga akan dinilai oleh teman-teman Dudi dan dosen pembimbing. Jadi ini merupakan salah satu bentuk soft skill, tanggung jawab dan sebagainya, ya. Jadi ini ada beberapa hal soft skill yang akan dinilai dengan derajat penilaian itu 1 sampai 5. Jadi kalau 1 itu berarti sangat kurang, 2 itu kurang, 3 itu cukup, kemudian 4 baik dan 5 sangat baik. Nah, nanti begitu akhir magang, nanti teman-teman pembimbing dan teman-teman Dudi akan menilai teman-teman mahasiswa berdasarkan unsur penilaian yang ini kami sampaikan. Jadi berupa hard skill dan soft skill, ya. Ini prosentase penilaiannya, nanti bobotnya itu untuk hard skill itu kami buat 60% dan soft skill-nya itu 40%. Jadi ini kira-kira unsur penilaian yang harus dilakukan oleh teman-teman pembimbing dan supervisor dari Dudi. Jadi ini juga perlu diperhatikan teman-teman mahasiswa, ya, terkait dengan unsur penilaian yang akan diberikan kepada teman-teman mahasiswa. Kemudian semua proses kegiatan kami akan coba record dalam Learning Management System Universitas Jana Badra atau janalearning.janabadra.ac.id. Makanya nanti mohon teman-teman Dudi untuk menyampaikan nama-nama dari supervisor yang ditunjuk untuk menemani dosen pembimbing dalam hal pembimbingan magang kepada mahasiswa, karena nanti akan kami berikan username dan password untuk masuk ke sistem Jana Learning kami. Jadi nanti mohon nanti diberikan nama-nama tersebut, kemudian nanti akan kami berikan username dan password untuk masuk ke sistem kami. Selain di Jana Learning, nanti mungkin proses konsultasi, diskusi dan sebagainya, kami di Universitas Jana Badra juga memiliki sistem untuk bertatap maya dengan menggunakan Microsoft Teams. Jadi nanti kami buat di Jana Learning itu, kelas itu adalah berupa nama masing-masing perusahaan, gitu ya, nama-nama masing-masing perusahaan. Kemudian kalau teman-teman nanti, terutama yang mungkin yang Dudi, nanti kalau sudah diberikan username dan password, nanti proses diskusi secara tatap maya bisa dilakukan dengan software Microsoft Teams. Nanti kami akan berikan username dan password-nya. Nanti begitu teman-teman masuk ke dalam Microsoft Teams akan bisa langsung melihat kelas magang yang sudah kami create. Jadi semua proses pendataan itu nanti akan kami lakukan dengan menggunakan dua sistem. Yang pertama adalah Learning Management System. Dalam hal ini adalah janalearning.janabadra.ac.id. Kemudian yang kedua untuk proses interaksi tatap maya, kalau diskusi tadi yang saya sampaikan, diskusi minimal 2 minggu sekali, nanti bisa menggunakan Microsoft Teams, gitu ya. Jadi ini kira-kira proses pendataan yang akan kita lakukan, ya, pendataan proses magang yang akan kita lakukan. Kemudian ini kami juga sedang melakukan beberapa speed untuk merunning atau merancang prosedur-prosedur. Belum semuanya kami buat, tapi harapannya nanti prosedur ini bisa digunakan untuk kemudahan teman-teman mahasiswa melakukan kegiatan pelaporan dan teman-teman Dudi atau dosen pembimbing untuk mencek semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kalau nanti prosedur presensi, nanti berarti presensi dilakukan di Jana Learning, gitu, dengan masuk ke kelas magang, mengklik menu presensi dan sebagainya, take action dan sebagainya. Nanti akan kami buatkan prosedur-prosedur terkait dengan program kegiatan magang ini. Jadi nanti sebenarnya ada 2 pilihan, contoh namanya presensi. Bisa saja nanti kalau memang disepakati presensi secara manual ya boleh, itu, tapi harapan kami nanti semuanya itu terlaporkan dalam Learning Management System. Jadi ini prosedur-prosedur yang sedang kami coba susun. Nanti mungkin PIC magang Mas Riza juga bisa membantu untuk mendetailkan prosedur-prosedur ini. Nanti bisa dikonsultasikan dengan program studi yang nanti harapannya ini bisa dipakai seterusnya ketika program magang ini diadakan di program studi teknik sipil. Ya, kira-kira ini. Jadi itu mungkin teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana secara detail program magang, dan ini coba saya
sampaikan bentuknya kira-kira nanti proses di jana learning-nya itu kira-kira seperti apa nggih. Jadi ini sebentar saya coba sharekan proses di jana learning-nya. Jadi ini teman-teman sekalian di jana learning nanti kami akan bagi kelas magang itu ke dalam nama masing-masing perusahaan mitra. Gitu ya. Contohnya ini, yang paling atas itu mungkin CIA Cons. Ya, CIA Cons berarti ini teman-teman mahasiswa itu magang di perusahaan CIA. Nah, perusahaan CIA, kemudian partisipannya gitu. Nah, ini sudah ada mahasiswa magang di CIA sudah kami enrollkan di kelas magang CIA. Termasuk dosen pembimbingnya. Ini berarti dosen pembimbingnya adalah Bu Nur Ayu Diana ya di CIA ini. Kemudian nanti harapannya teman-teman dari Dudi kan ada nanti nama supervisornya. Begitu kami dapat nama supervisor, nanti kami buatkan username dan password, akan kami enrollkan ke dalam mitra ini juga ya, ke dalam kelas ini juga yang nanti role-nya adalah sebagai dosen. Jadi ini dosennya, maaf ini ada dua ya, dosen dari program studi teknik sipil ada Mbak Widya, Bu Widya, dan Bu Nur Ayu. Jadi ini role-nya kan dosen. Yang lain teman-teman mahasiswa. Nah, nanti satu lagi nanti ada dosen dari teman-teman Dudi atau mitra. Jadi begitu masuk, ini adalah anggota dari kegiatan magang di CIA Cons. Gitu. Ya, kemudian kami buatkan juga tadi yang saya sampaikan. Ini ada SOP, kemudian ada checklist persyaratan magang. Jadi teman-teman mahasiswa nanti segera masuk ke checklist kegiatan magang, di-download, kemudian diisikan yang sudah ada, lampirannya seperti apa, kemudian nanti di-uploadkan ke LMS ya, atau disampaikan ke teman-teman pembimbing atau supervisor. Gitu. Kemudian kalau pengen melihat SOP yang sudah ada, ini bisa di-download dan dibaca. Kemudian ini untuk presensi magang sebelah atas, ini saya buat bold ya, mohon diperhatikan. Ini yang nanti akan diisi oleh teman-teman mahasiswa setiap hari. Jadi mahasiswa bukan seperti seperti kuliah ya. Kalau kuliah kan seminggu sekali. Ini presensinya tiap hari karena magang itu tiap hari, gitu ya. Kemudian template laporan ini juga sudah kami uploadkan di Learning Management System, ada mulai template presensi magang, ini kalau dilakukan manual ya. Kemudian template logbook, kemudian ada template laporan mingguan, ada template laporan akhir, kemudian ada form penilaian akhir. Ini kalau form penilaian akhir ini khusus untuk dosen pembimbing magang. Gitu. Kemudian nanti proses laporannya ini diuploadkan dalam slot-slot yang sudah kami sediakan. Contoh logbook ya, nanti berarti diuploadkan di logbook tiap minggu. Kemudian laporan mingguan juga diuploadkan ke slot yang sudah kami berikan. Kemudian kalau ada diskusi dan tanya jawab dengan supervisor atau pembimbing yang tadi menggunakan tatap mayanya menggunakan Microsoft Teams, nanti bisa dimasukkan kegiatannya itu dalam diskusi dengan supervisor yang slot yang sudah kami berikan. Ada daftar hadir, kemudian ada resume hasil diskusi dan sebagainya. Ini ya. Kemudian laporan akhir magang ini nanti juga diuploadkan dalam slot laporan akhir magang berupa PPT presentasi dan laporan akhir magang. Jadi ini nanti kira-kira kelasnya perangkat utilitas kelasnya sudah kami coba buatkan itu. Kemudian mohon nanti teman-teman mahasiswa untuk mencermati, termasuk juga teman-teman dosen juga mencermati. Kami masih terus mencek kalau ada sesuatu yang masih kurang gitu, termasuk tadi prosedur-prosedur dan sebagainya akan kami lengkapi sesegera mungkin gitu, agar nanti tentunya proses magang itu bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Jadi mungkin itu kira-kira yang bisa kami sampaikan di awal. Harapannya nanti ada diskusi dari baik teman-teman mahasiswa maupun teman-teman dari dosen pembimbing ataupun supervisor dari Dudi gitu ya. Jadi harapannya sebelum proses magang itu dilakukan, kita sudah semuanya clear terkait dengan
proses, kemudian prosedur-prosedur yang harus dilakukan, penilaian dan sebagainya. Jangan sampai nanti ketika proses magang itu sudah berjalan, gitu nanti teman-teman masih kebingungan terkait dengan hal-hal apa yang harus dilakukan pada saat magang. Jadi itu mungkin Mas Reza dan bisa kami sampaikan. Harapannya gini, mungkin kalau ini mungkin diberikan waktu aja 1 atau 2 pertanyaan saja. Kemudian nanti kalau sudah kita masuk ke ke ruang sendiri-sendiri dibagi kan, nanti dibagi untuk teman-teman dosen pembimbing dan teman-teman mitra Dudi nanti mungkin tetap saja di ruang ini. Nanti untuk teman-teman mahasiswa bisa nanti diberikan linknya untuk mengikuti di ruang lain gitu Mas Reza. Ya. Oke, matur nuwun Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Nindyo atas penyampaian materinya terkait dengan magang tadi. Jadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan dari teman-teman mahasiswa nanti terkait dengan pengisian logbook, laporan mingguan maupun nanti laporan akhir. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita masuk sesi diskusi saja, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Kita buka 2-3 pertanyaan dulu ini. Silakan Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman mahasiswa maupun dari Bapak Ibu dari mitra. Kami persilahkan jika ada yang ingin didiskusikan. Atau gini Mas Reza, kalau mamanya nanti ini kan bergabung ya antara dosen dengan mahasiswa, mungkin kalau di ruang ini nanti belum ada yang mau ditanyakan, nanti langsung dibagi aja Mas, dibagi ruangnya saja. Jadi teman-teman dosen dan pengurus prodi tentunya masih berada di ruang ini, jangan leave. Kemudian yang teman-teman mahasiswa untuk bisa mengikuti ruang lain yang sudah dibuat gitu Mas Reza. Ruang yang lain sudah dibuat Mas Reza ya? Sudah Pak, sudah siap. Ini nanti saya share di grup teman-teman mahasiswa. Nanti teman-teman mahasiswa nanti live dari room ini, kemudian nanti di WA group dicek itu sudah saya share linknya. Nanti teman-teman tinggal join di link Zoom yang sudah disampaikan di grup WA. Ya gitu mungkin ya Mas Reza ya. Oke, Pak. Jadi mungkin belum ada ini yang mau didiskusikan, mungkin nanti lebih detail pas di ya masing-masing ruang ya. Teman-teman mahasiswa juga mungkin agak sedikit minder mungkin ini bertanya. Ya gini aja, berarti gini teman-teman mahasiswa mungkin bisa leave, kemudian langsung gabung ke link yang diberikan Mas Reza di WA Group ya Mas ya? Ya, di grup magang atau di grup mahasiswa. Ya, berarti anu aja, mahasiswa boleh live, nanti kita khusus untuk pembimbing nanti bisa kita diskusi di ruang, tetap di ruang ini. Oke, teman-teman mahasiswa itu linknya sudah saya share, silakan untuk bergabung di grup, sudah saya berikan linknya. Kalau ada yang nggak live berarti lagi ngantuk tidur-tiduran Mas.
satu ini Mas Yunus Saputra ini Pak Ninda ya, belum bergabung. Adelia mahasiswa Mas. Iya. Coba saya Tidur mungkin. Udah kayaknya Adelia udah keluar. Yunus Saputra ini siapa, Mas? Gimana Pak Nin? Yunus Saputra ini siapa ini? Iya. Mahasiswa itu Pak, sama Kartika Bagus. Sama Ardi. Kok belum live toh mahasiswanya ini? Masih ada? Oke, sampun Pak Nin, sepertinya sudah masuk semua di salah satu tim task force dari program Kompetisi Kampus Merdeka. Sudah masuk di grupnya mahasiswa, Pak Nin, sudah masuk semua. Oh ya, oke. Masuk. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang mungkin yang pertama untuk teman-teman Dudi nanti kami mohon diinfokan terkait dengan nama-nama supervisor dari Dudi yang akan mendampingi teman-teman mahasiswa dan tentunya sebagai tandem dari teman-teman dosen pembimbing gitu. Nanti biar agar segera kami berikan username dan password untuk bisa masuk ke masing-masing kelas yang sudah kami buat gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari proses tadi itu mungkin ada kami mohon masukan ini dari teman-teman dosen pembimbing maupun teman-teman supervisor dari Dudi. Mungkin ada beberapa hal yang masih kita masih kita kurang atau masih kita belum terpikirkan karena ini kan program pertama dari kami. Jadi memang ngebut ini ceritanya, Bapak Ibu sekalian, membuat prosedur, kemudian membuat standar mutu, kemudian pedoman dan sebagainya. Itu nanti mungkin masih ada beberapa yang kurang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan harus kita lakukan dalam rangka mendampingi teman-teman mahasiswa dalam proses magang. Oke, monggo nanti kalau ada yang ini teman-teman untuk memberikan masukannya. Mungkin ada Pak Joko ini, Pak Joko mungkin yang sudah bisa memberikan masukannya. Baiknya Pak Joko. Dari tadi udah bagus itu Pak Nindyo, jadi tinggal nanti untuk step by step yang tadi akan di convert ke jumlah SKS itu bisa bisa dilakukan step by step, jangan di akhir malah akan bagus. Ya, iya, Pak. Ya. Kemudian adik-adik mahasiswa melis ke mata kuliah yang akan dikonvert atau dikonversi, kan mungkin bisa saja masih harus konsultasi dengan dosen pembimbing, bisa saja yang akan dinilai itu antar mahasiswa itu beda, tapi saya nggak ngerti persis, mungkin karena ini baru awal-awal sehingga masih sama itu ya, jadi satu mahasiswa yang lain sama gitu. Pak Joko. Jadi ya, mungkin kalau untuk konversi ya fokus, jadi tidak harus akhir ya. Jadi misalnya katakanlah ada yang konversi mata kuliah beton gitu ya. Mungkin bisa saja diselesaikan dalam bentuk blok 1 bulan. Dia fokus tapi kemudian terselesaikan satu persatu gitu loh. Yang saya alami waktu membimbing mahasiswa S1 dan S2 waktu di Amerika seperti itu. Kalau memungkinkan, monggo nanti kita lihat
mana yang bagus dan mana yang memberikan nilai terbaik untuk adik-adik mahasiswa, itu yang akan kita tempuh, gitu aja menurut saya. Itu Pak Nindyo. Ya. Nuhun Pak Joko. Jadi gini, memang nanti mungkin ini PR-nya Pak Pras nih selaku Kaprodi. Jadi kan sebenarnya ada dua metode ini Pak di kelas magang ini. Kalau menurut Kemdikbud itu nanti kan pengakuannya itu bisa dalam bentuk free form. Free form itu artinya nanti dihitung jumlah kerjanya tadi berdasarkan menit jam kerja tadi itu. Kemudian langsung dikonversikan dalam SKS, tapi harus dideskripsikan bentuk tambahan kompetensi tadi yang hard skill dan soft skill tadi. Makanya saya sampaikan form penilaiannya. Kemudian nanti kalau nanti ada bentuk kedua itu adalah yang tadi Pak Joko sampaikan, kalau di Kemdikbud itu istilahnya bentuknya adalah struktural form gitu ya, terstruktur gitu Pak. Nah, struktur nanti itu tentunya menjadi tugas dari Kaprodi untuk mencermati proses magang itu mendukung capaian pembelajaran yang mana gitu. Jadi begitu dia mendukung capaian pembelajaran A, B, C, D, nah itu capaian pembelajaran itu bisa dikonversikan dalam mata kuliah apa gitu. Jadi itu kalau dalam bentuk terstruktur itu mungkin nanti repotnya di Pak Pras itu, di Kaprodi, karena nanti setiap anak bisa beda-beda itu Pak Joko, pengakuan terhadap mata kuliahnya gitu. Oke. Ya, tergantung dari perusahaannya Pak Joko. Nanti kalau perusahaannya ternyata banyak bergerak di bidang keairan gitu, ya berarti mata kuliahnya mungkin mata kuliah keairan gitu. Kalau struktur ya struktur gitu. Nah, itu nanti tergantung Pak Pras itu kebijakan di fakultas dan prodi gitu. Kira-kira tapi bisa membayangkannya seperti itu. Monggo nanti diatur sedemikian sehingga intinya memberikan nilai terbaik untuk yang magang gitu loh. Karena kalau nanti nggak suka dipaksakan malah heman-heman. Ya. Oke. Sip. Jadi monggo mungkin teman-teman yang lain mungkin masih ada yang, karena kami sendiri masih masih di awal Pak. Jana Batra baru sekali ini yang program magang, betul-betul magang yang mengikuti aturan dari Kemdikbud. Jadi nanti ini juga akan dipakai sebagai pilot project gitu di prodi yang lain. Jadi nanti harapannya teman-teman juga bisa memberikan masukan kepada kami. Kira-kira yang critical poinnya itu di mana gitu. Bayangan kami itu sih. Saya bisa nyampaikan Pak Nindyo. Monggo Pak Pras ya. Silakan. Terima kasih. Jadi saya setuju dengan Pak Joko tadi, sudah saya sampaikan ke mahasiswa juga, prinsipnya itu jangan sampai magang ini konversinya akan merugikan mahasiswa. Jadi ya rada digathuk-gathukke lah nek kasarane nek kanyel tenan itu. Yang penting jangan sampai merugikan. Tapi juga saya sampaikan ke mahasiswa bahwa magang itu ya terus bukan untung terus, tapi di situ ya ada plus minusnya. Karena di sini salah satu contohnya adalah mereka memperjuangkan SKS yang besar. Kalau zaman sekarang kuliah kan 3 SKS ya, zaman dulu kuliah ada 4 SKS ya Pak Joko. Untuk COD rontok gitu IP-nya. Nah ini juga magang ini dengan jam yang ditetapkan seperti Pak Nindyo sampaikan, kalau sampai saenake dan mitra nanti tidak bisa memberikan hasil yang baik, lah itulah risiko yang harus dihadapi teman-teman magang. Dan kita juga tidak bisa intervensi ke teman-teman mitra. Kami sudah sampaikan Pak, beberapa memang ke prodi itu yang ikut magang sudah konsultasi dengan kami, dengan Pak Reza juga terkait dengan SKS tadi. Ya keuntungannya tambah pengalaman yang tidak dapat di kelas, tapi perjuangannya harus lebih karena kita kerjasamanya tidak hanya internal Jana Batra, tapi dengan mitra di luar yang punya standar tersendiri. Dan sudah saya sampaikan standarnya jangan iren-irenan antar mitra loh. Nanti mitra nusin kan nggak mungkin setiap mitra itu sama persis kan, nggak mungkin ya. Nanti kan mesti mahasiswa komunikasi itu sih antar mahasiswa, ini magang kono penak, magang gini orang itu mesti akan muncul itu. Saya kok yakin ya itu jangan, ya pokoknya urusannya dewi lah, di mitra itu kerjakan yang sebaik-baiknya. Itu yang beberapa hal yang sudah saya pesankan ke rekan-rekan mahasiswa. Oke, ngaten Pak Nindyo.
Mungkin sama tambahan ini Pak Pras, mungkin juga harus diketahui teman-teman mitra dan dosen pembimbing, karena ini program ini kan melalui hibah kompetisi kampus merdeka. Jadi teman-teman mahasiswa magang itu mendapat uang saku Pak dari pemerintah. Ya, uang sakunya itu berapa Mas Reza per bulan Mas Reza? Per bulannya 650 Pak. 650.000, saya nggak tahu dipotong pajak atau tidak, tapi ya monggo kalau teman-teman mitra masih punya kelebihan, gitu, mau nambahin ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau intinya kalau seandainya tidak ya teman-teman mahasiswa itu sudah disangoni pemerintah ya 650.000 per bulan, yang nanti memang kami berikan per bulan Pak. Jadi kayak gaji itu ya Mas Reza ya. Uang saku lah istilahnya. Nanti uang saku nanti terus diberikan per bulan untuk teman-teman mahasiswa gitu. Jadi harapannya memang tidak membebani teman-teman Dudi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya nggak tahu nanti kalau seandainya program hibah ini sudah nggak ada gitu, nanti magangnya itu terus disangoni ke kampus apa Bu Dewi mungkin nyangoni gitu ya. Ya. Itu kira-kira itu. Kemarin ada satu ya, saya nggak bisa jawab terkait dengan mahasiswa bidik misi. Ya mungkin Pak Joko punya pengalaman nggak? Bidik misi itu kan sudah dapat anggaran dari negara. Lah ini ada anggaran lagi negara. Nah kasus kayak gitu saya belum dong, saya etok merem saja untuk sementara ini. Karena memang saya nggak paham, bahkan setahu saya kan tidak boleh double sih kalau dari negara. Tapi ya itu tadi saya sampaikan di sini, mungkin ada yang bisa menjawab, saya bisa terbantu. Nuwun. Enggak, dalam hal yang bidik misi Pak, memang lebih baik jangan diberi double karena dia sudah dapat setiap bulannya. Ini kan yang dimaksudkan mahasiswa magang yang kemungkinan akan dapat uang saku gitu ya. Jadi ya, betul. Nggak dapat lagi. Ya. Jadi mungkin monggo teman-teman dari mitra atau teman-teman pembimbing yang lain kira-kira sudah bisa membayangkan. Jadi setiap pembimbing itu kira-kira dapat ya Mas ya, 2 sampai 3 mahasiswa nggih Mas Reza ya? Ya, rata-rata 2 sampai 3 Pak. 2 sampai 3 mahasiswa. Pak Sardi, ada masukan Pak Sardi? Ya, Pak Nindyo. Mungkin nyon sewu Pak Nindyo. Jadi kami itu yang calon dosen pendamping itu ya, kelihatannya belum ada list ya untuk kami gitu ya. Mungkin nama dosen pendamping tadi baru mungkin harus masuk ke dana learning tadi, atau mungkin ada list tersendiri gitu supaya nanti kita langsung tahu gitu ya, kita posisinya didampingi di mana. Karena kemarin kita juga dibuka link untuk Zoom itu, kita langsung masuk ke mitra mana itu, saya juga bingung, mahasiswa juga. Jadi ya sudah lah, pokoknya saya di situ aja, saya dengerin gitulah gitu ya. Nanti monggo nanti mau sebagai pendamping atau saya nggak masalah ya. Cuma kemarin memang ada mitra yang cukup kritis, kemudian pas wawancara dengan mahasiswa juga cukup serius itu. Saya kira bagus itu. Jadi menurut saya kita juga harus siap lah untuk itu gitu ya. Jadi terutama kalau dapat perusahaan-perusahaan yang seperti itu gitu. Nah ini mohon nanti kita dibuat channel. Syukur nanti ada nyun sewu, mungkin ada grup kita yang khusus untuk ini, supaya nanti ketika ada kesulitan apapun atau informasi apapun nanti bisa langsung di di grup itu gitu ya. Nggak apa-apa, grupnya banyak nggak apa-apa lah, nanti kan nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti bisa saling tukar informasi, atau mungkin kalau salah satu ada kesulitan, ada permasalahan tadi yang misalnya disampaikan Pak Pras itu kan dinamika lapangan cukup banyak itu. Nanti bisa saja kita menyikapi mahasiswa dan lain sebagainya itu supaya samalah persepsinya. Saya kira itu nanti. Sementara itu dulu Pak Nindyo. Ya, oke Pak Sardi. Les sudah ada Pak Sardi, nanti segera, karena tadi Mas Reza tolong mungkin nanti koordinasi dengan Pak Pras, karena SK harus segera diterbitkan. Jadi SK itu ada 2 Pak Sardi nanti, SK dosen pembimbing
termasuk di SK dosen pembimbing itu nanti ada nama dari supervisor dari Dudi tentunya. Kemudian SK SK magang bagi mahasiswa itu juga harus ada SK dekannya. Ya. Kemudian nanti gini Pak Sardi, selain grup nanti di grup MS Team seperti biasa itu Pak Sardi, nanti juga mungkin Mas Reza bisa diinisiasi juga grup WA Pak kalau teman-teman tadi tidak keberatan gitu. Bagus itu usulnya Pak Sardi biar terkoordinasi dengan baik. Ya, saya kira Pak Nendya mungkin mungkin ada saya, ada Bu Dewi, bukan termasuk nantian. Itu kan mungkin bisa saja sebagai dosen pendamping, juga bisa sebagai mitra gitu loh. Oh iya. Kan nanti monggo lah nanti saya masuk di mana lah. Jadi salah masuk ya. Kemarin saya bingung ini. Tahu-tahu masuk situ gitu ya. Saya kan belum tahu listnya kemarin. Mohon maaf itu. Ya. Ya, saya kira kemudian itu, yang terpilih mahasiswa itu insya Allah sudah Pak Sardi sudah melalui screening kita, jadi semoga tidak mengecewakan gitu ya, semoga tidak mengecewakan mahasiswa. Insya Allah. Kalau list itu di undangan sepertinya ada ya Pak Reza, lampiran undangan itu sudah yang dikirim ke saya Pak. Sudah ada Pak di enggak, undangan. maksudnya kita ke ke magangnya siapa? Ada Pak di undangan ya Mas Reza ya. Mana gitu. Ada. Termasuk ke ada, tetapi kemarin pada waktu wawancara itu tidak semuanya hadir bagaimana? Ada tabel yang terkirim terakhir Mas Reza. Ada tabel itu ada, saya punya juga. Hanya pada waktu itu yang hadir tidak semuanya. Jadi kalau nggak salah saya dan Pak Gini itu ada 6 atau 5, ternyata yang hadir cuma 3. Nah, itu bagaimana Mas Reza? Kan tadi ada 1 dosen 2 sampai 3, tapi saya dan Pak Dini lihatnya hanya 3 mahasiswa. Harusnya 6 kalau nggak salah. Saya masih punya sebentar. Itu aja, udah. Terima kasih, monggo. Judul magang ini nanti dokumennya akan disesuaikan pada waktu teman-teman menyampaikan laporan akhir. Oke, kalau kemarin itu sudah kalau untuk daftar dosen dan mahasiswa masing-masing itu sebenarnya di undangan kemarin di lampiran sudah ada. Nah, memang kemarin yang terkait dengan yang wawancara kemarin memang Pak Sardi memang dimasuk di arsiperis itu kalau nggak salah Pak Sardi. Karena memang untuk mewawancarai mahasiswa yang akan magang di sana. Ya maksud saya ini list atau tabel untuk dosen, kemudian yang magang itu siapa saja di situ, kemudian perusahaannya mana, udah gitu nanti biar kita satu garis enak gitu ya. Kalau ini kan kita hanya nama saja, nama dosennya aja toh, terus kemudian mahasiswanya siapa aja kita tadi kan. Nanti diinfokan aja Mas mana, nanti buat tabel aja enggak apa-apa. Untuk kita yang di grup itu. Oke Pak, siap. Itu aja, cuma itu aja. Ya, monggo yang lain mungkin dari Dudi atau dari teman-teman dosen. Pak Sardi itu connect 2 nih, Saikon sama Pak Sardi nih. Ya itu malah untuk loro untuk amplop itu. Ya, tapi tadi kata Pak Pras nggak boleh double katanya. Waduh ini. Nggak apa-apa ya Pak, double ya. Ya, semoga lah nanti. Ya, Pak Ginting ada masukan Pak Ginting? Wah, Pak Ginting baru ini. Minum kopi. Bu Dewi. Sinabung ini. Manut wae manut wis. Ayo. Enak manut. Coba Pak Ginting. Kok karo laku arep dijelaske saiki barang ki wis bingung arep ngopo juga siap. Ya, santai Bos. Utut sik. Iya makane iki ngono ki dikon Pak Nindyo ngopo ngono ki manut ngono wae kan ya rampung ta urusan. Rampung, enak ya ta. Enak kabeh. Ya, pokoknya nanti kanan ya selalu kami infokan dan kami mohon izin untuk membentuk karena ini program pertama kami mohon izin untuk membentuk grup khusus dosen pembimbing ya. Karena nanti itu grupnya itu termasuk rekan-rekan dari Dudi gitu ya. Nanti nek salah masuk nggak ditanggapi masalah ya Pak Ginting. Ya makanya itu nanti nek salah masuk. Pak Ginting salah masuk Mas. Oh ya ora. Tertib Pak Ginting kuwi.
Masih dengerin Pak Nindyo, masih bingung kok iki jangan iki arep bukan apa meneh kaitannya dengan nanti kalau udah mulai itu loh yang agak kita masih harus banyak belajar ya Pak Nindyo. Monggo Bu Dewi ya. Non sewu, itu kan kebetulan ada beberapa pekerjaan yang kaitannya dengan tes, ada tes beton, ada yang lain-lain. Nah itu apakah nantinya bisa salah satunya dikonversi bukan hanya ke mata kuliahnya tapi ke praktikum ya Pak ya. Mengingat mahasiswanya kan sekarang baru istilahnya bermasalah di praktikum karena tertunda begitu. Ya ini hanya pertanyaan aja, monggo. Kalau konversi ke skripsi aja sisan Bu, ke skripsi wae sisan gitu, rampung gitu kan. Kayak pertanian itu nah. Ya itu akhirnya yang ngono-ngono kuwi Pak. Akhirnya ngono kuwi. Nah itu Bu, nah itu nanti manut kebijakan prodi. Tapi intinya kan gini, ada dua model tadi itu ya, ada free form sama terstruktur. Nah, kalau terstruktur memang nanti harus dibicarakan juga dengan teman-teman dosen itu. Jadi mungkin prodi juga tidak bisa menentukan sendiri. Ya, jadi juga harus ditemankan teman-teman dosen. Juga nanti gini Bu, kalau mau terstruktur nanti harus diskusi di akhir itu untuk konversinya itu harus ngumpul tuh teman-teman dosen pembimbing, Dudi dan prodi harus ngumpul bareng. Ya. Oke, karena harus mencek capaian pembelajarannya. Gitu. Ya. Nanti di akhir periode magang. Oh iya, baik. Matur nuwun Pak. Beberapa sudah saya sampaikan Pak Nindyo ke mahasiswa. Mungkin kalau ada yang salah ya, saya juga sudah menyebutkan itu bisa masuk mata kuliah, bisa juga langsung mengurangi 20 SKS gitu ya Pak. Nah, betul. Itu nah. Jadi sudah cuma ada mahasiswa yang sudah SKS-nya wis mepet dhuwur maksudnya. Nanti kan turah Pak. Lah itulah yang saya sebutkan untung rugi aja meng juga untungnya. Tapi hitunglah pengalaman dan lain-lain. Tapi gini loh Pak Pras, yang dikonversikan kalau mau konversi mata kuliah itu adalah mata kuliah yang bukan origin prodi. Oh gitu. Oh yang bukan origin prodi ya Pak. Kan kita kemarin sepakat yang origin prodi berapa Pak? 94 SKS ya? Iya. Kalau nggak salah. Nah, jadi bukan mengkonversi yang 94 SKS itu Pak. Itu ya gampangannya nek cara dulu mengkonversi mata kuliah pilihan lah gitu. Ya. Atau malah tadi yang gelundungin yang 20 kan tinggal origin ditambah 20 luwe fleksibel ya Pak itu ya. Jadi bisa kemana-mana. Oh iya. Makasih gitu. Mungkin dari teman-teman Budi Pak Nufrizal atau Bu Nufrizal ya dari mana itu? Dari Kalaprana ada dari BDC. Kayaknya dua Zoom tadi. Dari Kalaprana ada Kalaprana. Pak Stoikon kan Pak Sarti tadi udah. Yes, absen. Pak Eko dari CV Agung. Pak Eko. Nah, gitu loh Pak Eko suara ketemu kok ya ora di videone iki lho. Dikangeni ya ora di video. Selamat siang Bu Dewi, nggih, Pak Nindyo, Pak Resi dan sebagainya. Ya tapi wis ra kenal aku ya Pak Eko iki. Jadi Pak Nindyo informasikan nggih. Nggih, monggo Pak Eko. Bagi saya sudah tidak asing lagi karena sekarang pun saya membawa belasan lulusan Jana Badra. Wah, matur nuwun Pak Eko. Alhamdulillah. Dari sebelum lulus sudah disambi TA kerja magang di sini nih. Enggak tahu istilah magang apa nyebut gawe ya. Tapi dari belasan itu sekarang yang tertinggal ada 7 yang selebihnya sudah pindah ke perusahaan yang lebih besar berarti di Jakarta, di Bandung. Ada yang pindah sekarang kuliah lagi di ITB itu siapa Mbak Dias itu ya. Jadi sudah ini masih tersisa 6 atau 7 ini dua tempat di struktur dan di hidro. Nah, ini memang saya santai saja karena mungkin biasa ketemu sama lulusan Jana Badra ya. Dan saya kok merasa terbantu sekali dengan mereka karena memang
ya punya kualifikasi lah, artinya kita pakai, kita pasang, dan sampai sekarang pun masih bertahun-tahun masih tetap di sini dan semakin hari semakin menunjukkan kualitas yang lebih baik gitu ya. Jadi rasanya merasa terbantu dan rasanya masih butuh tenaga baru pengganti nantinya ini Pak Nindya sebenarnya. Siap Pak. Baik, dalam kesempatan ini saya hanya mewakili perusahaan pengen menanyakan Pak Ninjo, apa yang harus nanti kita siapkan untuk para mahasiswa magang. Misalkan secara administratif ya maksud saya. Surat apalah, surat puas atau surat selesai misalkan besok selesai atau apa gitu Pak Ninjo. Oke. Jadi intinya gini Pak Eko, nanti teman-teman Dudi itu kan menyediakan supervisor untuk mendampingi teman-teman magang itu plus barengi lah ya, nandemi dari teman-teman dosen pembimbing. Nah, kemudian teman-teman supervisor dari Dudi itu nanti semua aktivitas untuk merekrut mahasiswa itu kami berikan akses ke janalearning.janabadra.ac.id Pak Eko. Jadi nanti tinggal teman-teman Dudi itu memberikan arahan atau komen dari laporan-laporan mahasiswa magang itu di learning management kami, gitu ya. Kemudian untuk pelaporan kepada kami itu nanti cuma di akhir. Jadi teman-teman Dudi nanti memberikan penilaian yang nanti juga ada formnya dari kami. Penilaian terkait dengan tadi kompetensi hard skill dan soft skill itu juga sudah ada guidance dari kami. Nah, nanti tinggal teman-teman Dudi setelah selesai itu teman-teman mahasiswa magang itu melakukan penilaian itu nanti diserahkan kepada kami. Nanti yang mengkonversi itu biar urusannya dari prodi gitu. Kira-kira seperti itu Pak Eko. Ya, baik, terima kasih. Matur nuwun informasinya Pak Nindya. Ya, yang paling penting ya itu mungkin Pak Eko, kalau Pak Eko jajan ya teman-teman mahasiswa juga dijajak juga Pak Eko. Siap sak dosennya malah. Beres. Pak Eko kok rambutnya ono sing wis putih Pak Eko saya. Belum lah ya, sekarang sudah dewasa ya Pak. Begitu. Pak Nedo iki malah anu kuwi Mas Eko. Nah, aku ora tau putih Pak Septi. Malah ilang pisan kuwi. Nah, ya ora sempat putih wis di anu. Rasa putih pisan Mas Ini sekarang gitu ya, Pak. Salam buat semua bapak-bapak yang ada di situ. Oke, matur nuwun Pak Eko atas support-nya ke kami nggih. Amin, matur nuwun. Mohon maaf kalau teman-teman Janabadra ada yang kurang ajar Pak Eko. Ya itu pasti pembimbingnya bukan saya Pak. Ya. Anak buah Pak Ketuanya PPK. Ya monggo yang lain dari ini ada dari CPMKU Pak Yobi atau siapa gitu? Dari Gria Adi Cipta Pak Andri. Ya karyanya sibuk. Pak Eka Yulianta. Pak Eka sibuk tadi sudah WA-an dengan saya. Oh, ya. Double itu. Jadi sih kayaknya berarti anu lah ya, teman-teman dari Dudi dan teman-teman dosen pembimbing saya kira sudah cukup paham. Saya kira nanti anu aja, tinggal nanti tadi kami izin untuk membuatkan grup dosen pembimbing dan supervisor dari Dudi. Mas Reza mungkin segera meminta nama teman-teman supervisor dari Dudi untuk bisa kita buatkan grupnya. Nanti ternyata termasuk juga Pak Pras tuh masuk di grup itu tentunya gitu ya. Itu untuk memantau kegiatan yang akan kita lakukan. Saya kira itulah mungkin sudah anu nih teman-teman sudah paham lah apa yang harus dilakukan. Gue nek prodi yo kabeh mitra saya oke itu juga banget lah aku. Ya kayaknya cukup ya Pak Pras ya acaranya ya. Iya. Pak Reza. Monggo Pak Reza. Oke, jangan lupa Pak Reza daftarnya tadi di teman-teman mungkin pengen segera ingin ngerti mahasiswanya siapa, mitranya yang sudah siapa. Pak Pras. Sudah atau di undangan. Oh ya wis makan. Enggak di chatting ini, di chat-chatnya Pak. Iya. Nah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mengingatkan aja ini kepada mitra Bapak Ibu dosen yang belum mengisi presensi di link yang di kolom chat sudah kami sampaikan. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir ini kami mohon dari mitra nanti untuk mengisikan nama dari tenaga ahli atau supervisor di perusahaan Bapak Ibu untuk diinputkan, nanti akan di follow up ke LMS, nanti dibuatkan akun dan password, username dan passwordnya seperti itu.
Mungkin bagi yang belum nanti dimohon untuk mengisi presensi dari kehadiran pada pembukaan pagi hari ini. Kalau tidak ada, saya rasa dicukupkan nggih Pak Nin untuk sudah cukup Mas. Pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dari Mitra telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara pelepasan atau pembekalan mahasiswa magang pada pagi hari ini. Semoga kedepannya, karena ini program pertama, kita mohon bantuan dan kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian untuk mensupport kami selaku PIC maupun yang menjalankan program ini. Memang ini kita masih blank lah istilahnya. Saya sendiri juga kadang masih bingung juga ini mau ngapain, jadi juga masih bingung. Jadi untuk kedepannya nanti mohon izin kami membuat grup untuk mempermudah kita dalam komunikasi terkait dengan program magang ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata pada kesempatan saya memandu acara pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar, kita selalu dikaruniai kesehatan Bapak Ibu sekalian dan dilancarkan segala kegiatan maupun urusannya. Dari kurang mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih semua. Ya, matur nuwun Pak Nindyo. Ya, makasih Pak Ginting. Ya. Nggih, Pak. Mungkin boleh foto dulu ya, lupa ini. Wow. Lah kurang go background nih. Ya, foto boleh. Gambarnya metu. Bisa bantu untuk on cam-nya sebelum ditutup. Sebutannya ada. Masih ada Bu baterainya. Habis ini sudah sisa 12. Ya, baik. Ya, silakan Pak Reza. Oke, baik. Tag pertama 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, mungkin senyum maksimal boleh dengan bebas Pak Ginting. Malah gede banget engko. Oke, boleh Bu, anak muda kan. Mantap. 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, sama-sama. Makasih Mas Pak Nindyo. Bapak Ibu semua. Ya, Kala Prana juga. Oke, amin. Sehat selalu semuanya.